Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi di AIG Channel ya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman. Untuk kali ini saya akan memberikan ulasan tentang manfaat terpal ya, khususnya terpal plastik ya. Jadi nanti akan saya ulas manfaat ya atau kegunaan terpal untuk berbagai macam keperluan. Oke, sebelum saya lanjut, mohon untuk di-subscribe yang belum subscribe ya. Juga di-like dan komen jika mempunyai pendapat yang bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, terima kasih teman-teman ya. Oke, saya mulai aja. Kita tahu bahwa kita pernah dengar atau sering lihat ya, di pinggir-pinggir jalan banyak pedagang-pedagang terpal yang sudah banyak ya yang mendayakan terpal untuk keperluan, berbagai keperluan ya. Terpal sendiri itu ada banyak jenisnya ya. Dari jenis terpal plastik ya, jadi bahannya itu plastik ya, hampir 100% plastik lah. Ada juga terpaulin yang bahannya semi karet, jadi campuran plastik dengan karet, dia agak lentur ya. Juga ada yang dari bahan CV, kanvas ya. Cuma untuk kali ini saya akan membahas untuk khusus yang terpal plastik ya. Terpal plastik sendiri itu ada dibagi dalam beberapa tipe atau beberapa ukuran ya. Mulai dari yang ukuran lebih tipis sampai yang agak lebih tebal ya. Kalau di terpal sendiri itu ada ukuran-ukuran tersebut disimbolkan dengan tipe, contoh A2, A3 ya, A5, A8, A10, A12, A15 sampai A20. Jadi tipe di sini melambangkan atau bukan melambangkan, jadi mewakili ketebalannya. Contoh A2 ketebalannya kurang lebih ya 0,2 mm ya. A3 lebih 0,25 mm kurang lebih. Untuk A5 0,30 ya. Terus A8 0,35 ya, A12 0,40, kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi ukurannya juga ya ada yang sama, ada yang mungkin agak berkurang beberapa mili ya ketebalannya itu. Jadi makin ke atas tipenya A2, A3 pasti lebih tebal dari A2, A5 lebih tebal dari A3, A8 lebih tebal dari A5, terusnya sampai A20 yang sementara ini ada di pasaran gitu ya, terpal plastik. Dan untuk terpal di tipe-tipe tersebut juga ada yang ada yang dalam ukuran yang berbeda. Contoh, yang berada di pasaran untuk terpal plastik sendiri itu dimensi ukurannya dalam satu roll, dalam satu gulung, satu roll itu dimensinya 2, yang umum itu 2 kali 100 meter. Jadi satu roll, dalam satu roll gulungan itu terdapat lebarnya 2 meter dan panjangnya 100 meter. Jadi kalau di dalam satuan luas ya 200 meter persegi dalam satu roll.
Ada juga yang ukurannya 4 meter dikali 50. Jadi lebar 4 meter, panjangnya 50 meter. Tapi secara luas sama 200 meter ya. Jadi ada ukuran dimensi 2 meter kali 100 dan 4 meter kali 50 meter. Tuh. Itu untuk dimensinya. Dan untuk ketebalannya tadi juga udah saya ulas di awal. Ya, makin tipenya makin besar, ketebalannya makin bertambah gitu ya. Itu teman-teman ya. Terpal plastik sendiri ada yang produksi lokal, ada juga yang impor ya. Biasa impor tuh dari negara Cina, Korea ya, Eropa juga ada, Amerika ya. Tapi yang umum di Indonesia itu banyak kan yang dari negara Cina dan Korea sih yang banyak sering dipakai. Ada juga yang produk lokal ya, yang pabriknya ada di sini. Ya kalau kualitas ya tergantung dari macam-macam merek tersebut gitu ya. Oke, lanjut. Untuk manfaat dari terpal sendiri itu untuk apa aja sih kegunaannya ya? Contoh, banyak manfaatnya terpal plastik khususnya ya. Ini banyak sering digunakan oleh kita masyarakat Indonesia, baik perorangan, perusahaan atau pengguna terpal itu sendiri ya. Antara lain nih, terpal itu bisa digunakan untuk tutup truknya. Jadi terpal untuk menutup truk kontainer, truk besar yang biasa mengangkut barang-barang ya. Contoh mengangkut semen atau barang-barang yang tidak dimasukkan ke dalam box atau kontainer, itu biasanya ditutup dengan terpal ya, untuk menghindari kena dari hujan atau panas ya. Itu. Atau juga untuk truk-truk tanah biasanya kan ditutup juga atasnya dengan terpal plastik biasanya ya. Juga terpal ini sendiri juga banyak digunakan untuk kolam ya, yang sekarang udah lagi banyak ya, banyak usaha-usaha di perumahan ya, di kampung-kampung atau di desa-desa lah. Di kota sendiri juga banyak yang menggunakan terpal untuk sarana kolam, bisa untuk kolam ikan, juga untuk kolam yang lain gitu, menggunakan terpal ya. Karena kalau untuk membuat kolam dari terpal sendiri tidak memerlukan galian ya, jadi di pekarangan yang nggak terlalu luas pun masih bisa gitu, jadi nggak perlu ada lahan yang harus digali tanahnya, dia menggunakan terpal ya. Contohnya banyak usaha-usaha ikan rumahan ya yang menggunakan terpal untuk sarana penampungannya. Selanjutnya untuk penutup kandang ayam ya, ini juga banyak digunakan ya untuk peternak ayam potong, ayam petelur ya, itu banyak untuk digunakan penutup untuk kandang ayam peternakan tersebut. Buat alasnya juga sering digunakan terpal ya. Ini nah, terus untuk kolam pertambakan yang tadi saya bilang, untuk kolam-kolam ikan, contoh untuk pertambakan yang lebih besar juga banyak menggunakan terpal, khusus terpal plastik ya gitu. Nah ini biasanya terpal yang tipenya agak lebih tebal, contoh A12 yang biasa dipakai di sini, karena untuk keawetannya lebih lama ketimbang tipe-tipe yang lebih di bawahnya. Kekuatannya pun akan lebih lama gitu, karena berhubungan langsung dengan air di sini ya teman-teman ya. Nah terus juga fungsinya atau manfaatnya juga buat penutup bangunan bagi orang yang sedang merenovasi rumah atau bangun rumah ya, itu bisa sering juga menggunakan terpal untuk menutupi material-material yang berjatuhan, itu bisa pakai
terpal plastik. Juga untuk terpal alas di sini untuk proyek, biasanya buat proyek ya. Proyek-proyek jalan ya, atau bangunan-bangunan bertingkat pun ada juga yang menggunakan terpal dan sejenisnya ya. Biasa kalau untuk terpal plastik biasanya untuk proyek jalan ya, itu untuk alas sebelum dilakukan pengecoran biasanya ada di alas wadah ya, atau sarana atau terpal lah biasanya yang dipakai. Nah ini biasa ukurannya juga yang sering sih yang tipenya agak rendah gitu, yang agak tipis, karena fungsinya sebenarnya buat menahan ini aja, material yang ada untuk timbunan di atasnya. Dan ini mungkin nggak bisa sekali pakai ya, nggak bisa digunakan lagi. Ada juga bisa yang di, kalau memang kondisinya itu nggak ini, bisa dipergunakan lagi ya. Tapi ada juga untuk proyek yang tipenya yang agak tebal gitu, jadi beda-beda juga sih setiap proyeknya ya. Proyek-proyek jalan ini sering pakai terpal ini ya, jalan-jalan yang dilakukan pengecoran biasanya. Terus juga untuk tutup terpal barang, tutup barang ya. Jadi untuk menutup, contoh buat di pabrik-pabrik itu kan ada yang gudangnya mungkin nggak banyak, nggak luas, banyak yang barang-barang pabrik itu ditaruh di luar, yang juga menggunakan terpal plastik untuk menutupinya supaya nggak kena hujan atau kena panas matahari langsung ya. Ini banyak digunakan juga ini sebagai penutup barang, biasa di pabrik ini ya. Ada juga yang buat irigasi sawah ya, ini dibentuk seperti apa ya, kayak pipa jadinya, panjang untuk mengairi sawah. Tapi ini masih agak jarang ya, tapi ada memang yang pakai ya di desa-desa ya, itu sering ada juga. Nah selain terpal-terpal untuk pengguna tadi ya, ini juga ada terpal-terpal yang siap pakai. Jadi terpal itu dijahit, dibentuk dengan ukuran-ukuran tertentu ya, misalnya ukuran 3 kali 4 meter, 2 kali 3 meter, 5 kali 6 meter ya, sudah dijahit jadi tinggal digunakan ya. Kebanyakan kan kalau di toko-toko terpal yang ada di sini tuh bentuknya masih rolan ya, gulungan gitu. Nah, saat konsumen butuh ukuran berapa, itu dia bisa minta jahit ya sesuai ukuran yang diinginkan. Tapi ini juga ada terpal yang udah jadi dari pabrikan atau yang pengusaha-pengusaha terpal sendiri, dia bikin yang udah jadi dengan ukuran-ukuran tertentu, ukuran-ukuran yang bervariasi ya, yang memang sering dipakai atau sering dicari oleh pengguna terpal ya, khususnya terpal plastik. Jadi ya di apa di apa namanya, toko-toko online pun udah banyak ini yang jual terpal-terpal yang siap jadi, siap pakai, yang terpal jadi yang siap pakai itu banyak. Nah, harganya variasi karena dengan merek atau kualitas terpalnya masing-masing ya, ada yang murah ada yang mahal, tergantung merek dan kualitasnya. Nah juga terpal di sini juga berfungsi untuk tenda ya. Biasanya kalau untuk ya di negara kita juga kan sering ya terjadi bencana alam ya, tsunami, gunung meletus, banjir dan sebagainya lah. Itu banyak dipakai terpal-terpal untuk digunakan sebagai tenda ya, tenda bencana, agak bantuan ya, buat pengungsi-pengungsi lah istilahnya ya. Juga buat tenda camping, juga buat tenda hajatan ya, yang di lingkungan perumahan ya, perkampungan, yang istilah tenda biru lah itu, kalau lagunya tenda biru ya. Nah ini juga ada juga buat terpal, fungsinya buat salah satunya ini banyak dipakai di pedesaan ya, buat jemur padi. Ini banyak dipakainya hampir seluruh daerah yang banyak apa, petani yang
yang apa namanya, menanam padi di persawahan gitu, ini saat panen dia butuh terpal untuk jemur ya. Nah, ini bisa dipakai berkali-kali lah istilahnya, sesuai dengan merek dan kekuatan terpal itu masing-masing ya. Itu kekuatan terpal sendiri itu tergantung ya, tadi saya bilang ya, dari kualitasnya juga ya. Ya, karena terpal itu ada yang apa, seratnya, kalau istilah kita tuh ada seratnya yang jarang, ada serat yang rapat. Itu juga menunjukkan kualitasnya juga bagus atau enggak ya. Harganya pun juga variatif ya, bervariasi lah. Ada yang murah, ada yang apa namanya, lumayan agak tinggi ya gitu. Ya kayak teman-teman ya, itu salah satu manfaat atau kegunaan dari terpal plastik ya. Dan merek-merek terpal sendiri udah banyak di pasaran ya. Ya ini salah satunya merek yang saya sendiri juga suka pakai juga ini ya. Ini mereknya bagus ini. Produk ya kualitas Korea lah. Ya ini. Harga juga nggak mahal-mahal amat. Pas lah dengan kebutuhan kita ya. Kualitas dengan harga berimbang gitu ya. Tidak mahal. Kualitas juga lumayan bagus ya. Banyak yang sudah pakai ini. Merek salah satunya mereknya ini ya, Mandiri dan Lancar ya. Bagi teman-teman yang juga mungkin lagi cari-cari terpal ya, bisa coba pakai yang merek ini ya. Ini bisa di apa namanya, rekomendasikan lah. Oke ya teman-teman ya, itu aja teman-teman ulasan singkat dari saya tentang manfaat atau kegunaan dari terpal, khususnya terpal plastik ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin masih awam tentang terpal, ya mungkin sedikitnya bisa membantu ya tentang penggunaan terpal saat teman-teman butuh buat keperluannya masing-masing yang tadi saya sudah sebutkan satu-satu ya. Itu pun masih banyak lagi, mungkin ada kegunaan yang lain yang saya juga mungkin belum tahu gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang belum subscribe mohon di subscribe ya, tapi yang udah bisa di komen atau dikasih like-nya ya. Di komen kasih ulasan, kasih pendapat ya. Mungkin apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang ya. Silakan, itu aja. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi di IG channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.